Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai peran PBB membentuk Komisi 3 Negara dalam perjanjian Renville. Nah, di video kali ini aku bakalan melanjutkan cerita sebelumnya. Mari kita masuk ke segmen North Story. Sementara itu, dari ketegangannya tadi, KTN harus memecahkan rintangan pertama Republik Indonesia. Rintangan pertamanya itu adalah Republik Indonesia menolak untuk mengadakan pertemuan dengan Belanda karena Republik Indonesia akhirnya menyetujui perundingan di atas kapal milik pihak ketiga, yaitu Renville, setelah beberapa kali bolak-balik antara Jakarta dan Jogja. Nah, KTN ini menggunakan kapal transportasi Angkatan Laut USS Renville yang saat itu berada di Jepang dengan bantuan Amerika. Sebelum memulai perundingan, negosiasi masalah politik penting untuk mencapai pemahaman yang sama. Oleh karena itu, PBB membentuk KTN. Nah, KTN ini harus berusaha mempertahankan kedua belah pihak, di mana pihak Belanda dan pihak Republik itu saling mempunyai pengertian apa itu gencatan senjata. Pada 8 November 1947, usaha mereka berakhir dengan sukses dengan perantara KTN. Pertemuan diadakan pada hari itu antara 3 delegasi Belanda dan 3 delegasi Republik. Richard Kimberly menyebut peristiwa tersebut sebagai permulaan yang membawa harapan. Nah, dalam sebuah pernyataan dari pertemuan itu, dasar-dasar persetujuan dijelaskan kepada rakyat Indonesia atas Belanda oleh Paul van Zeeland di Radio Jakarta dan Richard Kimberly di Radio Yogyakarta untuk Republik. Dalam upaya untuk meredakan ketegangan di masyarakat, sebuah komunike resmi, apa itu komunike? Yaitu pemberitahuan atau pengumuman resmi dari pemerintah yang dikeluarkan setelah pertemuan diplomatik atau kegiatan militer tertentu selesai. Nah, dari KTN ini dikeluarkan komunike pada tanggal 20 November. Beberapa poin penting yang dicapai dalam percakapan tersebut, yaitu KTN pertama menekankan pentingnya menghindari pemberitaan yang provokatif di radio dan media lain. Nah, yang kedua, KTN memutuskan untuk segera menghentikan siaran tentang gerakan militer dan tindakan. Untuk menjaga sensitivitas dan stabilitas situasi, siaran hanya akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak terkait. Nah, namun pertempuran adalah pengecualian. Jadi, ketiga, peninjauan diberi kebebasan penuh untuk mengunjungi manapun yang dianggap perlu oleh KTN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan memantau perkembangan di lapangan. Keempat, KTN menggunakan siaran radio dan cara komunikasi massa lainnya. Mereka juga menggunakan pamflet melalui udara. Ini semua dilakukan dengan tujuan memberikan arahan dan petunjuk agar orang dapat tenang dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari mereka. Nah, melalui tindakan ini, KTN berkomitmen untuk meningkatkan suasana dan membantu proses pemulihan di tengah kesulitan yang dihadapi. Perundingan antara Belanda dan Republik dengan perantara KTN mencapai persetujuan tambahan. Tak sampai di situ, timbul kekeruhan yang pertama, yaitu berita bahwa Belanda menduduki seluruh Pulau Madura pada tanggal 21/1947. Komunikasi dari Belanda menyatakan bahwa karena populasi pulau semakin mendesak dan meminta kehadiran tentara Belanda pun harus mengawasi seluruh pulau. Nah, menurut resolusi Dewan Keamanan, Belanda menanggapi protes Republik terhadap tindakan yang sudah disepakati. Nah, mereka ini menjawab bahwa mereka tidak menduduki wilayah Republik di Pulau Madura, tetapi hanya membantu mengatur dan menjaga keamanan di sana sesuai permintaan rakyat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memaksakan kehadirannya. Meskipun Republik tidak dapat mengambil tindakan apapun, hal itu pasti akan menghambat perundingan, terutama dalam hal keamanan. Tentu saja, Belanda pasti akan menggambarkan sebagai pelanggaran gencatan senjata dan mengklaim bahwa mereka mendapat serangan saat melakukan patroli. Jadi bakalan adanya peperangan lagi. Nah, masalah yang kedua yaitu dihadapi selama perundingan, ialah permintaan Belanda menghentikan jalur pembekalan Republik di luar negeri. Ketua Delegasi Amir Syarifudin mengajukan protes terhadap tindakan Belanda. Mereka menjawab bahwa mereka sama sekali tidak bermaksud mengganggu ekonomi Republik. Kapal-kapal yang membawa senjata api dan barang bekas curian
Maksudnya hasil perkebunan adalah yang mereka tahan. Nah, dikatakan bahwa kemerosotan ekonomi Republik terjadi bukan karena penahanan kapal, tetapi karena orang-orang Republik tidak memiliki kemampuan untuk mengatur perekonomian. Jahat sekali, benar omongan Belanda. Nah, dalam situasi yang sulit, KTN menetapkan sejumlah langkah strategis, yaitu untuk menangani kritik dan meningkatkan kerjasama. Pertama-tama, setiap pengaduan harus disetujui oleh komisi teknis. Salah satunya tugas komisi ini adalah memeriksa dan membuktikan setiap pelanggaran sebelum dibawa ke diskusi di KTN. Nah, diharapkan komisi teknis memiliki kekuatan yang cukup dan dukungan penuh dari kedua belah pihak agar tugas ini dapat diselesaikan dengan baik.